Oke, kita langsung saja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Bersama saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang yang nanti kita akan membahas mengenai uh, kondisi logging ya. Nah, ini biasanya kondisi logging ini hampir dialami oleh semua nasabah, kecuali kalau nasabah pakai teknik cut loss atau pakai SL, stop lossnya dipasang. Nah, itu biasanya menghindari logging. Cuma rata-rata nasabah atau trader ini biasanya biasanya mengalami kondisi logging minus rata-rata ya, rata-rata logging minus. Ya, bersama saya Rudi Oktrianto. Hari ini hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 13 Januari 2021. Kita akan membahas mengenai logging minus maksudnya, cara mengantisipasinya. Nah, sebelum kita menuju ke materi, kita sapa dulu bagi teman-teman trader yang sudah bergabung dengan kami di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia, juga bagi nasabah GK Invest Semarang, kami ucapkan selamat bergabung di siang hari ini. Juga teman-teman trader yang tergabung di Zoom meeting. Oke, sebelum kita menuju ke materi, seperti biasa kita bahas mengenai data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini ya. Hari ini tanggal 13 Januari 2022 di hari Kamis. Untuk hari ini yang perlu kita perhatikan, nanti jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat, itu nanti akan dirilis mengenai inflasi produsen. Nah, kalau tadi malam inflasi konsumen, untuk nanti malam inflasi produsen, giliran produsen yang akan dihitung. Dari prediksi analis menempatkan di 0,5%, sedangkan data bulan kemarin itu di 0,7% dari inflasi produsen diperkirakan turun sebesar 0,2%. Tapi nanti aktualnya apakah benar-benar mengalami penurunan atau tidak? Nah, nanti akan kita lihat di jam 20:30. Dan efek dari inflasi konsumen ini tentu saja akan menggerakkan mata uang USD, US dollar. Dan akan menggerakkan instrumen trading yang berlawanan dengan US dollar. Ada euro, ada pound sterling, ada emas, ada perak, kemudian ada yen, kemudian indeks saham pun juga akan bergerak. Nah, ini cukup menarik sekali. Kemudian di saat yang bersamaan juga akan dirilis di jam 20:30 juga, selain inflasi produsen, ini juga akan dirilis data ekonomi yang lainnya, yaitu klaim pengangguran awal. Nah, untuk minggu ini jumlah klaim pengangguran diperkirakan turun ya atau berkurang. Dari minggu kemarin di 207.000, diperkirakan untuk minggu ini di 200.000. Jadi turun klaimnya sekitar 7.000 klaim. Cuman aktualnya nanti kita akan lihat di jam 20:30 menit. Karena klaim pengangguran ini juga termasuk high impact ya. Jadi pengaruhnya cukup tinggi sekali, cukup besar sekali terhadap pergerakan US dollar. Kemudian di jam 21:30 ada pidato dari salah satu anggota Bank Sentral Eropa, Alderson. Kemudian ada jam 10 malam ada pidato dari ini wakil dari Gubernur Bank Sentral Amerika, Brainard, yang beliau ini juga mencalonkan sebagai Gubernur Bank Sentral Amerika. Nah, hari Selasa kemarin giliran pertama yaitu Jerome Powell memberikan testimoninya di hadapan Komite Perbankan. Untuk nanti malam giliran Brainard yang akan memberikan testimoninya di hadapan Komite Perbankan. Seiring pencalonan
pencalonan beliau untuk menjadi gubernur Bank Sentral Amerika. Jadi kayak semacam fit and proper test ya kali ya. Nah, seperti itu di Komite Perbankan atau di anggota DPR-nya Amerika khusus untuk perbankan. Nah, Komite Perbankan. Cukup menarik. Nanti jam 10 malam kita akan simak bagaimana langkah-langkah beliau ini jika terpilih menjadi Gubernur Bank Sentral Amerika. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu tentu saja akan menggerakkan dan dinanti-nantikan oleh para pelaku pasar ya untuk rivalnya dari Jerome Powell ini apakah benar-benar tangguh untuk memberikan kebijakan moneternya atau nanti kita akan lihat jam 10 malam. Dan jangan lupa bagi Anda yang mempunyai open posisi sampai nanti malam, diperhatikan pergerakannya, entah itu emas, entah itu mata uang, pound sterling, euro, kemudian yen, dan lain sebagainya, jangan semua diperhatikan. Kemungkinan market akan bergejolak, naik turun. Nah, tergantung dari apa yang disampaikan oleh Bernard ini sebagai kandidat dari Gubernur Bank Sentral Amerika. Nah, seperti itu. Jadi ada bukan tiga ya, tiga data ekonomi yang perlu kita perhatikan jam 20.30 itu inflasi konsumen dan klaim pengangguran, kemudian jam 10 malam dari pidato di hadapan Komite Perbankan Brainard yang merupakan dia ingin mencalonkan diri sebagai Gubernur Bank Sentral Amerika. Oke, itu untuk data ekonomi yang perlu diperhatikan pada malam hari ini atau hari ini di hari Kamis tanggal 13 Januari 2022. Kemudian untuk DGK Invest ini bagi Anda yang terbiasa transaksi dan menyimpan posisi dalam waktu yang lama, beberapa hari maksudnya, beberapa hari, dan Anda ingin supaya tidak ada tambahan biaya minap. Nah, ini kebetulan DGK Invest bulan ini kita lagi ada promo. Nah, promo untuk free swap atau bebas biaya menginap jika Anda masuk sebesar $500 atau 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Anda akan mendapatkan fasilitas free swap untuk periode bulan ini ya, khususnya di bulan Januari. Kemudian bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan kompetisi trading, nah demo kontes, selamat bertanding, mudah-mudahan Anda yang jadi pemenangnya. Perlu diingat meskipun judulnya demo akun, demo kontes di GK Invest, nah tidak terus menggunakan jumlah lot yang ugal-ugalan. Nah, maksudnya ugal-ugalan itu lotnya dimaksimalkan biasanya. Nah, kalau dimaksimalkan ketahanan dananya tipis sekali. Ya kalau sekali kita entry buy langsung naik, sell langsung turun. Kalau misalnya ada acara floating dulu, nah itu yang perlu Anda perhatikan. Oke, yang jelas bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan demo kontes, selamat bertanding. Mudah-mudahan Anda yang jadi pemenang demo kontes tersebut. Oke, kita langsung ke materi. Jadi itu untuk data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini dan seputar GK Invest. Oh ya, satu lagi ini bagi Anda yang ingin mencoba transaksi menggunakan MetaTrader 5 GK Invest, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan kita bantu untuk bikin demo akunnya. Kalau sudah jadi, silahkan Anda mencoba untuk bertransaksi di demo akun atau mencoba aplikasi atau platform MetaTrader 5 GK Invest. Karena server untuk demo dan server untuk real itu cuma satu. Nah, jadi sama. Harga penutupan, harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan itu sama. Antara candle demo akun dengan candle real akun. Jadi sangat cocok sekali bagi Anda yang menggunakan robot trading, kemudian bagi Anda yang suka transaksi menggunakan indikator, itu berpengaruh. Meskipun perbedaan harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, harga close,
selisih 1 poin itu sangat berpengaruh terhadap gambar. Yang akan kelihatan biasanya di moving average ya. Moving average itu akan kelihatan. Bollinger juga kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi itulah keistimewaan metode 5. Hanya satu server antara server demo dengan server real akun. Oke, kita langsung ke materi ya. Yang materi yang mana kita akan membahas mengenai locking minus. Nah, locking minus. Jadi bagi Anda yang sudah bertransaksi, saya rasa tahulah ya kondisi locking. Kalau misalnya kita ngambil posisi buy, kemudian harga turun, nah apa yang harus kita lakukan? Biasanya kita menerapkan risk management yaitu dengan di locking. Jadi locking ini termasuk salah satu dari beberapa risk management, manajemen risiko untuk mengurangi kerugian atau mengantisipasi supaya kerugiannya nggak begitu banyak. Jadi harus di locking. Jadi locking itu posisinya buy dan sell. Nah, jadi saling tarik menarik ya buy dan sell. Tapi kalau misalnya menggunakan stop loss atau mungkin cut loss, nah itu beda cerita. Itu namanya cut loss. Tapi kalau locking berarti posisinya 2. 1 buy, 1 sell. Jadi harga bergerak kemanapun ya minusnya atau ruginya sejumlah jarak antara harga buy dengan harga sell. Katakanlah misalnya jaraknya buy dan sell di emas misalnya, gampang dihitung lah ya. Di emas misalnya. Misalnya jaraknya 10 poin nih. 10 poin ngambil masing-masing satu lot. Satu lot buy, satu lot sell. Nah, kalau 10 poin berarti kali contract size 100 troy on berarti sekitar $1.000 atau 10 juta. Minusnya 10 juta. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya harga bergerak naik atau bergerak turun, ya mungkin equity-nya nggak gerak. Mungkin geraknya sedikit. Nah, tipis. Karena kadang harga emas ini kalau pagi kita spread-nya floating ya. Setelah jam 12 siang, jam 1 siang, spread-nya sudah mulai fix spread. Nah, jadi intinya locking ini memang ada baiknya juga, ada buruknya juga. Baiknya adalah menghentikan kerugian sementara. Nah, dan masih ada peluang untuk mengembalikan kerugian sebesar jumlah jarak antara buy dan sell kita. Jadi masih ada potensi untuk kita mengembalikan ruginya nih. Tapi caranya harus benar. Caranya harus benar. Jadi kalau misalnya kita kondisi locking, pengen membuka locking, ya kita caranya harus tahu dan harus benar. Dan itu juga perlu kita menganalisa market. Jadi tidak asal kita buang buy atau buang sell atau close buy atau close sell di sebarang tempat ya nggak bisa seperti itu. Tapi kita harus benar-benar melakukan analisa kapan saya membuang posisi buy-nya, kapan saya membuang posisi sell-nya. Nah, seperti itu. Jadi kondisi locking ini intinya posisi yang berlawanan dengan jumlah lot yang sama. Lotnya sama. Misalnya B1, kemudian B1 lot dan sell 1 lot. Berarti minus tuh. Harga bergerak kemanapun ya equity nggak gerak. Mungkin yang gerak sih sedikit sih, nggak banyak. Karena kadang emas ini floating ya. Spread-nya floating. Nah, untuk cara melepas locking, nah ini cara melepas lockingnya, slide-nya saya besarkan ya. Jadi untuk cara melepas locking, kita juga perlu analisa juga. Jadi tidak asal sembarangan kita buka buy, kemudian lepas atau close posisi buy atau close posisi sell, kita nggak bisa seperti itu. Jadi harus gunakan metode atau analisa juga. Contoh misalnya nih, kita punya posisi buy misalnya di harga yang paling gampang lah ya, ini saya tulis pakai angka 4 digit di belakangnya supaya gampang kita mengingatkannya. 1.5850. Kemudian punya posisi sell 1.5300.
830. Berarti jaraknya sekitar 20 poin. Nah, 20 poin. Dari 5.850 dikurangi 5.830. Jadi jaraknya sekitar 20 poin. Minusnya maksudnya, minusnya 20 poin. Bagaimana cara membuka logging? Nah, kita perlu analisa. Jadi misalnya nih, misalnya katakanlah harganya misalnya turun nih, turun di bawah 1.500 sorry 1.001.5.830, turun di bawahnya itu. Dan kita menganalisa jika harga melewati 1.5.800, kemungkinan harganya akan turun sampai di 1.5.750. Nah, ini kayaknya harganya mau turun jauh nih kalau melewati 1.5.800, karena ini termasuk apa ya, angka psikologis price, orang seringnya begitu. Jadi psikologis price itu biasanya yang nolnya banyak, ada angka nolnya, mewakili angka nolnya banyak. Misalnya dia melewati 1.5.800. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kalau dia lewati 1.5.800, kemungkinan dia akan semakin turun di 1.5.750. Nah, seperti itu. Jadi ketika melewati 1.5.800, kita harus membuang posisi buy-nya. Lah, kan posisi buy-nya kan kondisi rugi nih. Karena posisi buy berada di 1.5.850. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya kita analisa harganya turun dan dia breakout melewati level tertentu dan kemungkinan akan meneruskan arah turun misalnya. Jadi kalau misalnya membuang posisi buy 1.5.850, dibuang atau di close di 1.5.800, pasti kondisinya akan minus $50. Nah, kalau kondisi minus $50 ini pasti akan memengaruhi balance atau saldo. Nah, saya rasa kalau misalnya kita melepas logging sesuai dengan analisa teknikal yang kita apa namanya yang kita bikin, atau mungkin yang kita baca dari literatur yang lain, saya rasa nggak masalah kita membuang posisi buy yang minus. Biarkan posisi sell ini tetap plus dan berusaha mengejar sejumlah 20 poin ya, ini 20 poin. Kita punya contoh 1.5.850 dan 1.5.830. Berarti ada sekitar 5.000 poin. Nah, supaya break even point, nah ketika kita melepas buy-nya di 1.5.800, jadi kita harus mencari jarak sekitar 20 poin ya, 20 poin. Berarti kalau harganya turun sampai di 1.50 1.5780, 20 poin, 1.5780 itu sudah break even point. Maksud break even point itu posisi sell-nya juga bisa ikut dilepas. Seperti itu. Tapi kalau misalnya turun setelah selebihnya di 1.5780, yaitu profit. Seperti itu. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah berapa jarak posisi logging Anda. Seperti saat ini kan contoh saya kan 1.5.850 dengan satu sebenarnya ya selnya 1.5.830. Jadi jaraknya sekitar 20 poin. Nah, ketika saya menganalisa dan melepas posisi buy-nya dengan harapan harganya semakin turun di 1.5.800, maka untuk posisi sell akan saya buang sekalian atau saya close sekalian itu di harga 20 poin juga ketika melepas. Berarti ada sekitar di harga 1.5780. 1.5780 itu baru kita bisa
close sell-nya, berarti break even point. Nah, karena di GK ini juga ada bukan swap, biaya transaksi yang cukup kecil, yaitu 0,2 dolar kalau kita ngambil 0,1 lot. Ya mungkin kita tambahin sedikit lah ya, 1 poin atau 2 poin. Berarti close-nya di 1 poin 5.779. Nah, 79. Jadi kita kasih tambahan 1 poin untuk mengganti biaya transaksi sebesar 0,2 dolar ketika kita membuang posisi sell-nya. Jadi sell-nya juga ikut clear posisi, karena kadang orang berpikiran, wah locking ini biasanya bikin orang nggak bisa tidur biasanya. Nah, bikin orang nggak bisa tidur, kemudian terus kepikiran bagaimana cara melepasnya. Cara melepas ya harus kita menganalisa ulang. Kita harus menganalisa ulang apakah memungkinkan kita untuk membuang posisi buy-nya atau memungkinkan kita membuang posisi sell-nya. Nah, seperti itu. Jadi menunggu breakout misalnya, atau tidak breakout ya, misalnya ketika harga naik di level 1.5.900, kemungkinan harganya akan balik turun. Nah, kalau seperti itu ya berarti kita membuang posisi buy-nya dulu. Buy-nya dibuang di 1.5.900 dengan harapan harganya harus turun di 1.5.079 misalnya, 5.079. Nah, 5.779. Nah, ini sangat penting sekali, juga perlu kita perhatikan juga ya. Perlu kita perhatikan karena cara membuka locking minus ini jangan sampai kita menambah beban jadi minus lagi. Jadi paling enggak kita harus mengurangi minus atau transaksi yang mengalami kerugian dan terpaksa kita locking itu berapa dolar. Nah, berapa dolar yang bisa kita dapatkan dari kita membuka posisi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya di situ ya. Jadi yang diperhatikan itu jarak locking, kemudian harganya ketika buka posisi. Harganya ketika Anda membuang, bukan membuka ya, membuang atau meng-close posisi tersebut. Misalnya close-nya di 1.5.800. Wah, berarti jaraknya 20 poin ini locknya. Berarti 1.5.800 kurangi 20 poin. Berarti ketemunya di 1.5.780. Itu kalau di close baru kita kondisi BEP atau break even point. Nggak untung, nggak rugi. Itu ya. Jadi diperhatikan entah itu Anda menggunakan teknik breakout atau Anda menggunakan teknik harga bolak-balik. Nah, tergantung dari kondisi market saat itu ketika Anda open posisi. Saya rasa juga sama aja sih ya. Entah itu kita breakout untuk mempertahankan atau mencari equity, menaikkan equity, bukan jadi menaikkan equity berdasarkan teknik breakout ya, breakout seperti yang pada saat gambar ini breakout nih. Jadi ini contohnya dia close posisi buy, close buy maksudnya close buy, dan sell-nya kalau misalnya mau di close juga nanti nunggu kalau jaraknya 20 poin ini sudah tertutup, minusnya sudah tertutup. Nah, itu ya. Jadi untuk yang di mana nih? Dan oh ya, untuk kondisi locking ini harus sama ya. Sebentar.
untuk kondisi locking ini harus sama. Jadi maksudnya sama itu di instrumen yang sama. Kalau Anda punya buy di XAUSD, selnya juga XAUUSD. Kalau Anda buy-nya di GU, maka selnya Anda juga ada di GU, pound sterling yen. Karena kalau kita pantau dari bukan pantau, maksudnya kalau kita lihat dari instrumennya itu harus instrumen yang sama. Kalau instrumennya beda, namanya bukan locking, tapi hedging. Satu misalnya pound sterling USD, GU misalnya, GU by GU tapi sell UJ. Nah itu kan tarik-tarikan itu. Nah tarik-tarikan namanya hedging, namanya hedging. Kemudian buy Euro EU, Euro USD dengan setelah buy Euro USD dengan sell USD CHF. Nah, itu kan dua pasangan mata uang ini pergerakannya berlawanan. Naik turun berlawanan ya, berlawanan. Itu jadi entah Anda menggunakan teknik breakout maupun menggunakan teknik counter apa ya, counter trend ya, counter trend bolak-balik maksudnya, bolak-balik sell di atas, buy di bawah. Nah itu yang bisa menggunakan dua teknik ini, tapi Anda juga perlu memperhatikan harga ketika Anda melepas posisi. Nah, jadi harganya berapa nih? Sebaiknya misalnya dibuang di harga 1.5800 misalnya. Ya diperhatikan itu. Berarti kalau ini turun 20 poin di 1.5780, ini saya juga bisa saya buang karena kondisi sudah break even point. Tambah 1 poin lah ya, 1 poin untuk biaya transaksi. Nah, biaya transaksi. Jadi saya rasa cukup dan bisa sih ya untuk membuka posisi. Jadi locking ini sebenarnya bagus karena menyelamatkan equity kita dari sifat kita yang terlalu serakah. Nah, terlalu serakah. Jadi kayak apa ya? Kayak kontrol ya, mengontrol diri ya, mengontrol emosi kita supaya tidak terlalu lama menahan posisi dalam kondisi minus. Ini harus di locking nih. Kalau nggak di locking, minusnya semakin banyak. Nah itu. Jadi locking tidak melulu bersifat negatif, tapi juga ada sisi positifnya juga. Oke, itu untuk melepas locking. Jadi buy-nya close-nya di 1.5800. Kemudian ketika harganya turun, sell-nya juga sekalian dibuang di 1.5750. Berarti clear posisi. Nah, itu kan lebih enak. Jadi kita bisa mengawali hari baru dengan login baru apa namanya, fresh semuanya, clear posisi. Besoknya mungkin kita bisa menganalisa lagi dan menerapkan teknik locking, dan cara melepasnya pun juga hati-hati. Data ekonomi saya rasa juga berpengaruh terhadap fundamental juga sih ya. Jadi termasuk masuk data ekonomi berpengaruh terhadap pergerakan market juga. Kalender ekonomi maksudnya, kalender ekonomi. Itu tuh cara kita membuka locking ya. Jadi tetap kita menggunakan analisa teknikal, atau mungkin kalau misalnya Anda pas kebetulan melihat tayangan kami pas saja ada acara live trading, nah itu kesempatan Anda untuk membuka locking. Biasanya Ardiansa itu kan banyak memberikan pilihan instrumen ya. Banyak ada instrumen misalnya nih XAUSD, ada emas, crude oil, kemudian euro dan lain sebagainya untuk forex ataupun yang cross currency. Nah, itu juga bisa membantu Anda untuk melepas posisi locking. Yang jelas
kondisi locking ini tidak negatif ya, tidak negatif. Jadi cuman untuk menahan kerugian sementara. Harusnya sudah rugi nih 5 juta, tapi karena di locking, jadi ruginya baru 3 juta. Nah, ibaratnya seperti itu. Harusnya 5 juta nih, kena stop loss misalnya. Tapi karena di locking 3 juta ya berarti ruginya cuman baru 3 juta. Next, kalau melepas posisi, kalau salah lagi nih, misalnya saya dilepas di 1.5800. Ternyata harganya malah naik. Harganya naik. Ya, harganya bukan naik. Harganya naik. Buy-nya sudah dibuang, tinggal sell-nya. Harusnya mengharapkan harganya turun, tapi malah harganya naik misalnya. Atau terjadi semacam human error ya, human error. Jadi membuat kadang kita untuk melepas posisinya juga agak ragu-ragu. Nah, tapi di live trade seperti yang biasa kita tampilkan di hari Selasa, Rabu, Jumat, itu bisa Anda gunakan untuk menganalisa, bisa gunakan Anda untuk melepas locking. Tapi ya disclaimer juga sih ya, semua keputusan di tangan Anda semuanya. Kita cuma menyajikan secara analisa teknikal seperti itu. Oke, kita pindah ke slide berikutnya ya. Jadi diperhatikan. Nah, ini untuk tips melepas posisi locking. Jadi melepas posisi locking tidak asal kita lepas atau kita close posisi. Nggak bisa seperti itu. Jadi perlu kayak semacam apa ya, trading plan ya. Trading plan. Kemudian diperlukan juga analisa juga. Nah, makanya kita ada live trade juga bisa Anda manfaatkan, ada live trading bisa Anda manfaatkan. Kalau misalnya punya posisi locking, ya mungkin bisa kita bisa dilepas dengan memperhatikan analisa yang ada di live trading. Kalau sinyalnya buy ya berarti sell-nya yang dibuang, open posisi sell-nya dibuang. Kalau analisanya turun, ya berarti buy-nya yang di close, yang dibuang. Nah, seperti itu. Oke, tips untuk melepas locking. Nah, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yang pertama harap memperhatikan dan mencatat jumlah equity sebelum memutuskan melepas salah satu posisi locking. Nah, ini cukup menarik, cukup penting sekali. Jadi kita perlu memperhatikan jumlah equity. Misalnya equity-nya tinggal 2.000 misalnya. Wah, tinggal 2.000. Berarti kalau nanti salah satu posisi saya lepas, equity saya jadi 2.500. Nah, berarti cara melepas posisi locking sudah benar. Karena sudah membuat equity-nya naik. Dari yang semula 2.000, sekarang jadi 2.500. Nah, kalau misalnya mau di locking lagi, silakan. Wah, ini belum mengenai harga sell berikutnya nih. Berarti harga buy maksudnya, harga buy-nya belum kesentuh atau mungkin masih minus. Nah, kita bisa pertahankan. Tapi kalau sinyalnya berbalik arah untuk turun lagi, ya buy-nya harus dibuang lagi. Gitu. Jadi yang pertama yaitu kita memperhatikan jumlah equity sebelum memutuskan melepas locking. Oh, equity-nya 2.000. Begitu dilepas locking ternyata equity-nya jadi 1.500. Nah, berarti Anda rugi nih. Berarti salah membuka locking berarti. Nah, jadi kasar di situ pokoknya ya, di situ. Jadi Anda screenshot aja equity terakhir sebelum Anda buka posisi. Entah itu Anda membuang buy-nya atau membuang sell-nya, pokoknya diperhatikan equity ya, bukan saldo ya. Atau balance. Bukan saldo atau balance. Jadi equity, karena equity ini uang sebenarnya. Kalau kondisi locking minus, otomatis equity akan lebih kecil daripada saldo atau balance. Balance-nya misalnya 5.000 misalnya, 5.000 dolar. Tapi equity-nya 4.000. Berarti posisi locking minusnya ini 1.000 dolar. Kelihatan dari situ. Jadi yang diperhatikan adalah equity.
uang sebenarnya. Itu yang perlu kita perhatikan atau kita catat equity-nya ya. Equity-nya 2000, begitu lepas locking, buy-nya dibuang atau sell-nya yang dibuang, equity jadi 2.500. Oh, berarti profit ini. Nah, equity-nya turun jadi 1.500. Berarti buka posisi lockingnya salah. Harusnya bukanya buy-nya yang di close, tapi ternyata sell-nya yang di close. Jadi membuat equity-nya turun. Gitu. Kemudian yang kedua, tips yang kedua, yaitu mencatat jumlah jarak atau poin atau pip ya, poin atau pip antara open buy dengan open sell pada instrumen yang sama. Maksudnya instrumen sama itu buy di XAUUSD, sell-nya di XAUUSD. Kayak bisa kita lihat buy-nya XAUUSD, sell-nya di USD JPY misalnya. Bisa itu namanya hedging. Jadi locking itu buy and sell di instrumen yang sama. Locking. Kalau hedging buy dan sell di instrumen yang berbeda. Buy-nya di GBP USD, sell-nya di USD JPY. Nah, itu hedging. Buy-nya di Euro USD, sell-nya di USD CHF. Nah, itu hedging. Beda instrumen ya. Nah, untuk yang locking ini buy di USD JPY, sell di USD JPY. Atau buy di XAUUSD, sell-nya juga XAUUSD. Jadi pokoknya instrumennya sama. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jaraknya, seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya jaraknya locking buy di emas sama sell di emas, misalnya jaraknya 10 poin. Katakanlah kita punya buy di 1820 dan sell-nya di 1810 misalnya. Nah, jaraknya kan 10 poin itu. Nanti perhatikan 10 poin. Begitu lihat analisanya turun, nah ini harganya turun nih. Berarti sell-nya misalnya nih, sekarang running di harga 1805 misalnya. Nah, berarti otomatis sell-nya kan profit tuh karena sell punya posisi di 1810, buy-nya di 1820. Sekarang running di 1805. Wah, ini harganya mau turun nih. Berarti buy-nya Anda close. Yang di 1820 tadi buy-nya Anda tutup. Masih menyisakan sell yang di 1810. Kalau harganya turun, katakanlah di 1800 misalnya, turun 5 poin. Nah, berarti Anda sudah profit 5 poin. Turun lagi di 1795, 1795. Oh, berarti Anda sudah profit ketika membuka posisi locking ini sudah profit sekitar 10 poin. Berarti sudah break even point sesuai dengan jaraknya jaraknya Anda locking awal. Buy di 1820, sell di 1810. Jaraknya 10. Buy-nya dibuang di 1805. Begitu turun 1795, sell-nya juga ikut dibuang. Supaya apa? Supaya Anda nggak pusing. Kalau di lock lagi nanti pusing lepasnya. Nah, gitu. Jadi yang perlu diperhatikan begitu lepas locking, kalau misalnya sudah profit ya udah close, satunya di close. Atau break even point ya, minimal break even point open yang satunya di close posisi. Nah, seperti itu. Jadi jarak diperhatikan ya, jarak posisi buy and sell Anda itu perlu diperhatikan. Apakah jaraknya 10 poin atau 20 poin, pokoknya diperhatikan. Kemudian nomor 3, melepas salah satu open posisi berdasarkan analisa yang sudah diamati. Nah, ini jadi kalau misalnya kita mau buka sell-nya dulu atau mau buka buy-nya dulu ya, kita perlu analisa juga. Tidak asal kita buang posisi. Nah, wah ini kayaknya harga emas mau naik nih. Berarti sell-nya mau dibuang dulu nih. Wah, kayaknya harga emas mau turun nih. Berarti buy-nya harus dibuang dulu. Seperti itu. Oke, komentar dari Pak Saudara Ade Santoso, materinya berat, bukan berat ya. Mungkin kondisi locking minus ini biasanya hampir dialami semua trader. Kecuali kalau trader yang benar-benar komitmen, kalau salah posisi, salah arah atau minus, cut. Nah, itu dia akan menghindari locking daripada pusing biasanya. Tapi ada juga, dan kebanyakan trader itu biasanya di locking. Buy,
turun, waduh, turun nih minus sell gitu. Nah, gitu Mas Adi, Saudara Adi Santoso. Jadi saya rasa login minus ini hampir dialami semua trader atau semua nasabah lah ya. Baik yang sudah pro maupun yang baru amatiran, baru terjun di dunia pertradingan pun juga kalau sudah mengenal logging ini ya pasti akan di logging. Karena logging ini untuk menghentikan sementara kerugian yang dialami. Kalau cut kan berarti sudah jelas rugi. Cut loss atau mungkin kena SL, waduh jelas. Jelas rugi nih, rugi 1 juta. Nah, itu jelas rugi. Tapi kalau masih logging minus 1 juta, nah ini masih ada kesempatan untuk mengembalikan atau setidaknya mengurangi minus yang dialami. Nah, gitu. Jadi untuk melepas posisi logging diperlukan juga analisa juga, pengamatan juga kapan saya melepas buy, kapan saya melepas sell. Perlu dilakukan pengamatan juga ya. Tetap dianalisa. Nah, mungkin nanti tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya Anda mungkin pusing untuk bagaimana cara melepas logging, di harga berapa Anda melepas logging. Nah, ini Anda bisa memanfaatkan fasilitas edukasi yang ada di GK Invest Semarang nih. Nah, kita ada acara live trading, itu kan hari 3 kali sehari ya, 3 kali seminggu, sorry, 3 kali seminggu. Hari Selasa sore jam 3 sore, Rabu jam 7 malam, dan hari Jumat jam 7 malam. Nah, itu bisa Anda manfaatkan. Siapa tahu acara live trading yang sering kita adakan seminggu 3 kali ini bisa membantu Anda untuk memecahkan salah satu permasalahan logging minus Anda. Nah, gitu kan. Nah, itu bisa Anda tanyakan nanti kelepas kita ada acara live trading besok ya, besok Jumat jam 7 malam. Nah, itu ada bisa apa ya? Sharing lah ya, sharing dengan kita. Nanti ya bisa Anda ketik di kolom chatting. Nah ini Pak Rino nih, dari Pak Rino Bogor. Yang sering saya alami kadang kelupaan sama SL, sehingga otomatis yang loss langsung close. Jadi SL ya, SL-nya mungkin harus dinolkan ya. Maksudnya dinolkan tuh jangan pasang SL. Jadi, tapi kalau memang rencana kita ingin melepas locking ya, kita harus pasang SL. Kemudian pasang juga pending order. Kalau misalnya Bapak Rino ini tidak mengamati MetaTrader dan ingin melepas posisi locking, bisa menggunakan fasilitas SL juga bisa. SL-nya dipasang, misalnya Anda punya buy and sell, harga naik misalnya. Katakanlah emas lah ya. Emas misalnya Anda punya buy di harga 10, buy di harga 20, sell di harga 18.20, buy, sell di harga 18.10. Kemudian Anda melihat analisa, oh ini kayaknya kalau harga naik menyentuh 18.30, kemungkinan harganya mau turun. Nah, berarti buy Anda bisa pasang TP juga sih ya. Bisa pasang TP di 18.30. Setelah itu Anda juga jangan lupa Anda juga pasang buy stop. Maksudnya buy stop itu ya kalau harganya setelah menyentuh 18.30 itu langsung turun. Sehingga equity Anda kembali lagi naik. Kalau turun sih equity naik. Tapi kalau harganya naik ke 18.35 misalnya, berarti equity Anda akan berkurang sejumlah 5 poin. Nah, berarti baik TP maupun SL itu bisa dipasang untuk kita melepas looking, tapi untuk pengamannya lagi, Anda juga harus pasang buy stop atau sell stop. Maksudnya gini, ya kayak tadi. Jadi buy di harga 18.20, sell-nya di 18.10. Rencana buy-nya mau dibuang di 18.30 misalnya. Wah ini kayaknya setelah menyentuh 18.30 harga kembali lagi turun. Nah, berarti kita manfaatkan. Oh, berarti buy-nya ini dibuang nih. Di close maksudnya, di close di 18.30. Nah, kalau sudah di close otomatis kan yang masih open kan sell tuh. Nah, kalau harganya turun di 18.25, nah berarti equity Anda sudah naik. Sudah naik sebesar 5 poin. Kalau turun lagi di 18.20, nah berarti Anda sudah break even point. Maksudnya break even point itu sejumlah jarak Anda locking. Jarak awal kan 10 poin tuh, 20 sama 10. Harganya dari 30 turun ke 20, berarti 10 poin
Itu sudah break even point. Plus ditambah spread. Ya, tambahkan 1 poin lah, 19 lah ya. 18, 19 itu sudah modal Anda sudah kembali lagi dari awal karena tadi Anda sudah melepas posisi locking. Nah, selnya bisa Anda buang di 18, 19. Nah, Pak, sel saya kan di 18, 10. Kalau saya buang di 18, 19, berarti rugi. Ya, memang rugi. Tapi yang penting adalah equity Anda kembali normal. Kembali normal sebelum Anda punya posisi locking minus sebesar 10 poin. Nah, nggak masalah dibuang. Selnya ikut dibuang. Yang penting modal sudah balik. Intinya seperti itu. Modal sudah balik. Gitu Pak Rino. Jadi bisa dipasang SL maupun TP. Tapi harus pasang pengaman ya Pak Rino ya. Kalau SLTP-nya dipasang, terus kita nggak lihat MetaTrader kan kacau nih. Kalau misalnya harganya bergerak berlawanan, equity bisa berkurang lagi. Jadi harus pakai pasang pengaman, entah itu buy stop maupun sell stop. Kalau misalnya kayak tadi, buy-nya mau dibuang atau di TP di 18.30, ya kita pasang buy stop nih untuk pengaman buy lagi. Atau kalau misalnya harga turun, kemungkinan harga mantul naik lagi, berarti sell-nya dibuang, tapi setelah itu agak turun sedikit lagi di 5 poin lagi, pasang sell stop sebagai pengaman. Supaya apa? Supaya kalau harganya turun lagi, equity-nya berhenti di posisi sell stop yang akan jadi open. Ataupun buy stop yang jadi open. Nah, jadi tidak tergerus terlalu banyak. Gitu. Jadi posisi locking, melepas posisi locking, tidak selalu kita melihat MetaTrader, tapi kita juga bisa memanfaatkan pending order dan memanfaatkan TP dan SL. Itu bisa Anda manfaatkan, bisa dihitung. Seperti itu. Oke, itu untuk tips apa namanya melepas posisi locking ya. Yang tadi nomor 3. Nah, nomor 4, jika melepas posisi locking, nah ini tadi ya. Kita harus membuat plan lagi sih. Apa yang harus dilakukan jika arahnya sesuai dengan analisa. Nah, itu apa yang dilakukan jika market masih bergerak berlawanan dengan analisa Anda. Nah, berarti harus di locking lagi. Atau di cut loss daripada pusing. Wah, daripada pusing di cut loss aja sih. Selesai urusan, besok refresh, pasang apa namanya open posisi baru lagi. Itu juga sering dilakukan oleh seorang trader. Jadi yang jelas intinya locking ini salah satu risk management untuk menanggulangi jika kita transaksi dan market bergerak berlawanan dengan open posisi Anda. Maksudnya ya intinya mengamankan modal Anda dari kerugian yang lebih besar. Kerugian sementara maksudnya. Dan locking ini baiknya adalah kita masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan atau setidaknya mengurangi kerugian yang kita alami dari posisi locking. Nah, kerugian sementara maksudnya. Jadi kita masih memiliki kesempatan untuk mengembalikan. Entah itu mengembalikan cuma 10%-nya aja atau mungkin 50% atau mungkin bahkan kembali normal. Maksudnya kembali normal itu kembali seluruhnya. Asalkan jaraknya tipis ya. Kalau jaraknya sudah lebar nih, buy-nya di 8, misalnya emas, buy-nya di 18.30, tapi sell-nya di 17.20 misalnya. Nah, itu ya agak susah juga sih, soalnya jaraknya terlalu panjang. Jaraknya terlalu panjang 90 poin. Nah, itu jadi uh, apa namanya? Ya mungkin bisa tapi mengurangi sedikit-sedikit. Mengurangi kerugian sedikit-sedikit atau menambah equity sedikit-sedikit. Nah, yang dilakukan seperti itu. Kalau jaraknya terlalu lebar ya. Tapi kalau jaraknya pendek sih bisa lah ya, bisa untuk sedikit-sedikit mengurangi kerugian. Entah itu kembali equity-nya kembali cuma 20% atau 50% itu sudah ya sudah lumayan lah. Seperti itu. Jadi intinya locking ini memang cukup baik untuk mengamankan atau menghindari dari kerugian yang lebih besar. Seperti itu. Jadi tidak perlu takut jika Anda ngambil posisi buy, kemudian Anda locking sell, atau Anda ngambil posisi sell dulu,
harga naik Anda beli lagi, tidak perlu takut. Yang penting itu tadi, ketika ingin melepas posisi locking, perhatikan equity Anda dulu. Setelah itu perhatikan jarak lockingan Anda. Setelah itu Anda perhatikan harga ketika pertama kali Anda membuang posisi locking. Baik itu buy dulu yang mau di close atau sell dulu yang di close. Pokoknya harga itu yang Anda perhatikan. Harga ketika buang atau ketika Anda close posisi locking itu. Nah, itu yang tiga hal yang perlu Anda perhatikan. Kalau salah arah ya tinggal di lock lagi atau di cut, segitu aja. Daripada pusing. Nah, gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kita pada siang hari ini, membahas mengenai salah satu risk management yaitu locking minus ya. Kalau locking plus sih kita nggak usah mikir lah ya. Locking plus atau locking profit maksudnya. Kalau locking profit kita nggak usah terlalu mikirnya, nggak usah terlalu panjang. Sederhana sekali. Yang perlu dipikirkan sedikit panjang adalah locking minus atau locking loss. Nah, locking loss. Oke, saya rasa cukup ya untuk pembahasan pada siang hari ini, edukasi kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Kalau misalnya mungkin belum jelas, bisa melihat tayangan kami di channel YouTube GK Invest Semarang, dan di channel YouTube kami juga sudah banyak sekali edukasi yang kita share di channel YouTube, baik dari saya maupun dari tim, dari supervisor maupun dari tim leader yang sudah memberikan saran atau memberikan edukasinya di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Juga terima kasih untuk Pak Rino, juga teman-teman yang lainnya. Ada Pak Ade tadi yang sudah memberikan materinya agak berat. Misalnya saya rasa nggak terlalu berat-berat banget sih ya. Ya, maksudnya sudah masih seputar keseharian yang sering kita alami ketika kita transaksi, yaitu locking minus. Nah, gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa bagi Anda yang ingin mencoba transaksi di GK Invest, silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti Anda bisa mencoba transaksi menggunakan MetaTrader 5 GK Invest. Kemudian jika Anda ingin memanfaatkan promo di bulan Januari ini, kita ada promo kalau masuk $500 atau 5 juta rupiah, Anda dapat fasilitas bebas biaya menginap atau bebas swab. Nah, bebas swab ya, free swab. Silakan dimanfaatkan. Caranya seperti apa? Silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Oke, saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Mudah-mudahan pembahasan atau edukasi kita siang hari ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit, sampai ketemu di edukasi selanjutnya. Oke, sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.